Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan ini adalah tugas seni tari kami. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Fujima dari absen 13, dan teman-teman saya yang pertama ada Andri, absen 2, Latricia, absen 23, dan Nathanael, absen 31. Di sini kami akan membahas materi tentang tata teknik pentas tari kreasi baru dari Barat dan Timur. Jadi yang pertama yang kita bahas itu ada definisinya. Apa itu definisi teknik tata pentas tari? Jadi, tata teknik pentas tari sendiri merupakan suatu teknik merancang untuk mementaskan sebuah seni tari yang baik, sehingga seni tari tersebut dapat tampak jelas dan tampilan keindahannya dapat terlihat dengan baik. Jenis tata teknik pentas itu ada 2 jenis. Yang pertama, tata teknik pentas tari kreasi baru timur dan tata teknik pentas tari kreasi baru dari barat. Yang akan saya bahas di sini adalah tata teknik pentas tari kreasi baru dari timur. Jadi, biasanya atau umumnya tari kreasi baru dari timur itu masih bersifat tradisional dan masih ada hal-hal magis di dalam tarian tersebut. Dan tata teknik pentas tari kreasi baru ini dari timur ini menggunakan iringan musik daerah dan diiringi musik tatabuhan. Tarian dari timur ditunjukkan kepada Tuhan atau biasanya sebagai tari ritual. Tari musik dari tari kreasi dari timur juga masih dari segi konsep, tata teknik pentas dari timur merupakan tarian yang ditunjukkan kepada Tuhan atau tari ritual. Tari ini masih kental dengan hal-hal magis. Oke, tata teknik pentas tari kreasi baru barat. Nah, dalam pentas tari kreasi baru barat, tari kreasi baru barat memiliki segi konsep, yaitu segi nilai estetika atau keindahan dalam tari baru barat. Nah, dan tari kreasi baru barat juga memiliki segi gerakan yang berorientasi kepada gerakan yang indah dan sederhana. Nah, dalam tari kreasi baru barat, tari kreasi baru barat memiliki segi busana yang digunakan bergantung kepada ras atau bangsa itu sendiri. Oke, saya akan menjelaskan teknik tata panggung dalam pementasan tari. Nah, apa itu tata panggung? Tata panggung merupakan tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan di mana interaksi antara penari ditampilkan di hadapan penonton. Nah, tata panggung sendiri memiliki 3 jenis, yaitu panggung arena, panggung proscenium, dan panggung campuran. Nah, yang pertama panggung arena. Apa itu panggung arena? Panggung arena adalah panggung yang terbuka yang tidak memiliki batasan yang jelas antara garis pemain dan penonton. Nah, keunikan dalam panggung arena itu salah satunya tempat penonton yang sangat luas, sehingga penonton bisa melihat dan menonton pertunjukan tari dari segi pandangan panggung dan terbuka. Nah, yang kedua panggung proscenium. Panggung proscenium adalah panggung pertunjukan tari yang memiliki batasan antara garis pemain dan garis penonton, serta memiliki ketinggian yang khusus untuk tempat penari bergerak hingga penonton lebih fokus untuk menonton pertunjukan tari. Nah, dalam panggung proscenium beda sekali dengan panggung arena. Dalam panggung arena, pertunjukannya dipertunjukkan secara luas, tetapi di panggung proscenium penonton harus lebih fokus untuk menonton pertunjukan tari. Maka di situ penonton cenderung memiliki tempat duduk yang sangat tinggi, sehingga penonton bisa lebih fokus menonton pertunjukan tari dan melihat dalam segi gerakan dalam pertunjukan tari. Nah, yang ketiga panggung campuran.
Panggung campuran ada jenis panggung yang memiliki gabungan panggung arena dan panggung campuran. Nah, panggung ini biasanya menggunakan beberapa daerah tempat penari bergerak tetapi dalam peristiwa pertunjukan. Nah, intinya panggung ini dikomunikasikan oleh panggung arena dan panggung proscenium sesuai dengan konsep garap karya tari yang dipertunjukkan. Selanjutnya ada tata cahaya. Tata cahaya menjadi bagian yang paling penting diperhatikan karena keberadaannya mampu memiliki nilai estetis tertentu yang mampu memperkuat maksud dari penyajian gerak yang disampaikan kepada penonton. Kemudian ada tata dekor. Tata dekor merupakan segala benda yang nilai estetika pertunjukan yang difungsikan untuk memperkuat sebuah pertunjukan seni tari. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata suara. Tata suara adalah seperangkat alat bunyi pada pentas. Apabila suatu tarian diiring dengan alat musik yang langsung dimainkan, dapat dikatakan bahwa tarian itu tidak memerlukan tata suara. Tata suara dalam seni tari ini adalah sebuah musik. Musik sendiri itu dibagi menjadi dua, ya ada musik internal dan eksternal. Musik internal itu musik yang berasal dari dalam tubuh atau dari tubuh kita sendiri yang bersuara. Contohnya siul, tepukan tangan, dan hentakan kaki atau yang lainnya. Dan musik eksternal sendiri itu musik yang berasal dari luar tubuh atau kita sebut alat musik. Yang contohnya itu ada gamelan, gitar, angklung, piano. Dan fungsi musiknya sendiri itu adalah seperti mengatur irama tari, membentuk suasana, menegaskan ungkapan gerakan, mengingat gerakan, dan menginspirasi gerakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tata busana. Tata busana itu sendiri adalah unsur pendukung dari sebuah tarian yang berupa pakaian atau kostum. Dan tata busana yang baik dapat membantu menyampaikan tema tarian, karakter tokoh yang diperankan oleh penari, dan menambah keindahan dalam tari. Dan tari kreasi tata busana sendiri itu dibagi menjadi dua, ada dari jenis timur dan jenis barat. Seperti sebelumnya, sama seperti tata rias, tata busana bagian timur sendiri itu banyak memiliki aksesoris dari baju hingga ke celana, ada pakaiannya lengkap dan heboh. Seperti bagian tangan saja sudah ada mungkin dipakai gelang-gelangnya banyak, atau ikat pinggang atau tali-talian, yang contohnya seperti tarian reog yang dimana pakaiannya heboh serta memakai topeng-topeng dan topeng yang besar, singo barong, yang tingginya itu 1,5 meter, yang beratnya sampai 50 atau sampai 60 kilo. Dan tata busana bagian barat sendiri itu cukup sederhana. Kenapa cukup sederhana? Karena agar untuk indah sendiri tariannya dan indah di hadapan penonton saja. Dan fungsi kostum atau tata busana sendiri dalam tarian itu memperjelas tema tarian, membantu menghidupkan karakter penari, memberi nilai estetika, dan membeda-bedakan peran seseorang dalam tari dengan pemain lain serta dengan pemain lain. Oke, selanjutnya adalah tata rias. Tata rias merupakan seni menggunakan berbagai komestik untuk memperkuat peran dalam tarian dengan memberikan dandanan atau perubahan pada muka para pemain tari. Hal ini dipergunakan untuk mempercantik diri terutama pada bagian wajah. Dan tata rias sendiri itu dibagi menjadi 3 jenis, ada korektif, fantasi, dan karakter. Yang korektif itu gunanya untuk menyempurnakan atau mengubah yang dinilai kurang sempurna. Fantasi
fantasi itu membentuk wajah agar terlihat menjadi wujud khayalan tertentu. Contohnya, jika ingin menjadi kupu-kupu, mungkin wajahnya akan digambar jadi gambar-gambaran kupu-kupu, dan itu akan menjadi khayalan untuk para penonton bahwa penari itu digambarkan sebagai kupu-kupu, dan karakter itu menggambar wajah seseorang mulai dari usia, sifat, dan lain-lain. Yang contohnya seperti anak muda penari yang dimana harus berperan sebagai orang tua atau kakek-kakek dalam suatu tarian, bukan mungkin, akan digambarkan atau diriasi oleh dandan-dandanan yang mirip seperti orang tua atau kakek-kakek untuk bisa sesuai dengan peran yang dia miliki. Dan tata rias sendiri itu di dunia ini dibagi menjadi dua, ada tata rias bagian timur dan bagian barat. Kalau tata rias bagian timur itu sendiri, tata riasnya cukup tebal atau detail dia. Itu tata riasnya mencakup hampir semua wajah atau seluruh wajah. Dia tata riasnya tebal dan penuh warna. Dan itu dia memiliki, tata rias timur itu memiliki makna yang contohnya sendiri tarian reog. Dan tata rias bagian barat sendiri itu memiliki tata rias yang cukup sederhana, asalkan wajahnya terlihat indah dan bagus di hadapan penonton. Dan fungsi tata rias sendiri itu banyak untuk membantu menunjukkan karakter penari dengan mengubah penampilan wajah, dari menyangkut aspek usia, ras, dan bentuk wajah. Terus ada selanjutnya memberi nilai tambahan pada keindahan karya tari, memberi efek gerak pada tari, dan ekspresi wajah seorang penari di atas panggung. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.